kabar menggembirakan dari Presiden Prabowo. Iya, karena baru saja beberapa jam yang lalu Presiden Prabowo telah mengadakan rapat koordinasi dengan beberapa menteri kabinetnya. Ya, hari ini kita rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat, diikuti oleh Menteri UMKM, Menteri Koperasi, Menteri Perlindungan Pekerja Migran, Menteri Sosial, Menteri Ekonomi Kreatif, dan Menteri Koperasi. Kemudian Menteri Desa. Dan dalam rapat koordinasi tersebut terdapat beberapa hal penting yang tentu membahagiakan bagi rakyat Indonesia. Di antaranya, pemerintahan Prabowo telah mengumumkan akan memberikan bantuan besar bagi masyarakat miskin, dan Pak Prabowo telah memastikan tidak akan ada satupun orang miskin di Republik ini yang tidak mendapatkan bantuan. Berikutnya optimalisasi bantuan sosial melalui Kementerian Sosial juga dilakukan berbagai pembenahan, termasuk kepada para kaum miskin yang layak mendapatkan bantuan boleh diusulkan dan boleh disanggah. Yang sudah tidak miskin tapi masih mendapatkan bantuan boleh disanggah melalui Kementerian Sosial, atau yang belum mendapatkan bantuan silahkan disanggah, silahkan diusulkan. Pokoknya gini, tidak ada satupun orang miskin di Republik ini yang tidak mendapatkan bantuan. Itu yang paling akan kita lakukan dalam waktu cepat. Tetangga kalau ada tahu orang sudah mampu tapi masih dapat, silahkan menyanggah. Bila tetangganya udah kaya kok masih dapat, silahkan. Ada aplikasi khusus dari Kemensos online. Cek bansos. Cek bansos. Gantinya cek bansos, di situ ada usul sanggah. Jadi boleh usul, boleh sanggah dengan bukti-bukti yang cukup tentunya ya. Nanti ada poin-poinnya yang usul saya belum dapat. Ya. Usul ini kok sudah kaya tapi kok masih dapat. Nah, ada. Itu apa aplikasinya namanya? Cek bansos. Cek bansos. Yang belum punya siapa, Gus? Itu tangga yang usul. Masyarakat. Wartawan lebih-lebih. Ya. Dan selain itu, demi mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, pemerintah juga akan memberikan pinjaman atau kredit murah pinjaman dengan bunga yang sangat rendah. Yang kedua, dalam meningkatkan aksesibilitas untuk pendanaan, pinjaman sekaligus kemudahan finansial para UMKM, kemudian pekerja migran, koperasi, akan ada ekonomi kreatif, akan ada beberapa penanganan membuat semacam simpan pinjam atau kredit murah yang diberikan oleh negara pemerintah, baik melalui dana pinjaman bergulir yang ada di Kementerian Koperasi akan ditambah jumlahnya. Kemudian akan dibuat program khusus pinjaman untuk pekerja ke luar negeri. Buruh migran ini, pekerja migran Indonesia yang mau ke luar negeri, membutuhkan uang untuk pelatihan, uang untuk cost structure, biaya tiket, keberangkatan, pelatihan, kemudian dokumen. Itu kita berikan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah. Ini akan diinisiasi untuk membuat model simpan pinjam dengan bunga yang sangat rendah. Ini akan kita tindak lanjuti dengan kementerian-kementerian terkait, khususnya Kementerian Keuangan, berbentuk uang pemerintah yang dipinjamkan kepada para pekerja migran, juga kepada UMKM. Contoh sukses PNM akan kita duplikasi gitu ya, menjadi PNM itu penanaman modal madani yang bergerak di bidang simpan pinjam ibu-ibu pelaku bisnis. Nah, ini akan duplikasi untuk pekerja migran, duplikasi untuk UMKM, duplikasi untuk koperasi. Ya, karena KUR, PNM, kemudian lembaga bergulir ada, tambah lagi, kita tambah. Semakin banyak, intinya gini, punya pemerintah.
Intinya kita ingin menambah akses permodalan dengan bunga rendah. Persiapannya berapa banyak Pak? Berapa triliun mungkin Pak? Ya bisa 20 triliunan total ini. Bentuknya dana abadi pendidikan. Dana abadi pendidikan, dana abadi bergulir. Lalu, demi membantu masyarakat, pemerintah juga akan memberikan penghapusan utang atau penghapusan piutang pemerintah. Kita juga akan membuat acara bersama Bapak Presiden melalui Menteri UMKM, yaitu pemberian pembebasan utang, penghapusan piutang sejumlah tahap awal ini 67.000 penghapusan piutang yang akan dilaksanakan langsung oleh Presiden dalam waktu dekat. Dan Pak Prabowo juga telah memerintahkan untuk pembangunan sekolah khusus, sekolah dengan biaya sepenuhnya gratis dan akan didukung sepenuhnya oleh pemerintah, baik dukungan makan, gizi, operasional, dan lainnya. Intinya pemberdayaan masyarakat itu akan ambil langkah-langkah, termasuk Pak Presiden juga ingin membuat sekolah khusus untuk anak-anak yang tidak mampu tapi masih di bawah naungan orang tua, dibina langsung khusus dalam sekolah rakyat. Setiap daerah Belum, baru uji coba 3 titik dulu. di mana? Jabodetabek. Itu di bawah Kemensos. itu yang nanti yang sekolah di situ yang diutamakan yang sekolah Yang tidak mampu, yang ekstrim. miskin ekstrim. Sekolah formal seperti yang di SMP atau ada vokasi? Sebetulnya diutamakan boardingnya ya, yang paling penting itu, sehingga gizinya tertangani. Dan itu bebas biaya. Pemerintahan Pak Prabowo saat ini betul-betul ingin menghilangkan kemiskinan, menghilangkan ketimpangan, dan sangat mendukung kemajuan usaha bagi masyarakat kecil dan menengah. Berbagai agenda pemberdayaan dimulai dari keinginan agar graduasi masyarakat miskin, mulai dari miskin ekstrim, miskin menjadi berdaya, mandiri. Dari sana ada banyak isu-isu yang harus ditangani cepat. Salah satunya data tunggal agar tepat sasaran. Yang kedua, meningkatkan kapasitas usaha kecil menengah dan koperasi dengan memberi kapasitas kemampuan, kemudian bahan baku, holding antar UMKM akan kita lakukan agar usaha besar bersinergi kolaborasi dengan UMKM. Lalu kita juga akan melakukan atas perintah Pak Presiden meningkatkan kapasitas dan kemampuan para pekerja migran yang ke luar negeri. Insya Allah akan dibangun paling tidak 100 balai latihan kerja baru untuk pemberangkatan persiapan jabatan tertentu kualitas standar skill dan vokasi yang disiapkan khusus melalui 100 balai latihan kerja baru. Saya kira itu poin-poin hasilnya.